Diterjang banjir bandang jembatan penghubung antar kecamatan di Trenggalek putus. Gereja di Kota Batu mendapat ancaman bom. Warga berebut menangkap ikan lele dalam acara bersih desa. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya, Rian Yudhistira, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Pagi Jawa Timur. Sebuah informasi penting dan terkini telah kami siapkan untuk mengawali aktivitas Anda di pagi ini. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur, selengkapnya untuk Anda. Sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Trenggalek putus total setelah diterjang banjir bandang. Akibatnya akses warga terganggu sehingga dialihkan ke jalur lain dan memutar sejauh 5 km. Jembatan sepanjang 25 meter tersebut merupakan akses utama warga, sekaligus menjadi jalur alternatif antara Kecamatan Gandusari dengan Kecamatan Kampak serta Watu Limo. Sementara itu, menurut data pihak kecamatan sebelum terputus total, kondisi jembatan tersebut telah mengalami kerusakan sebagian akibat terjangan banjir pada bulan Oktober lalu. Oh ya, terima kasih. Jadi kondisi jembatan ini sudah beberapa kali kena hantaman banjir ya. Kemarin memang sudah diprediksikan mau ambrol. Kemarin kita cek jam 9 masih belum apa-apa, tapi sore sekitar jam 5 mulai longsor dan sayapnya ini putus. Akibat putusnya jembatan ini, akses warga di dua wilayah menjadi terganggu dan harus dialihkan melalui jalur lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Kerugian jembatan ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah warga berharap segera ada langkah perbaikan dari pemerintah daerah. Sebelumnya, banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Banjir di wilayah selatan tersebut merupakan yang ketiga kali selama 3 bulan terakhir. Dari Trenggalek, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Tingginya curah hujan di puncak Gunung Semeru menyebabkan jalur alternatif penghubung 2 kecamatan terputus di Lumajang. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, warga memilih bertahan hingga arus lahar surut meski harus menempuh jarak yang cukup jauh. Lagi-lagi banjir lahar dingin Semeru susulan kembali menerjang Sungai Rejali. Akibatnya jalur alternatif penghubung 2 kecamatan Pasirian dan Tempusari terputus di Lumajang. Warga pun harus bersabar menunggu arus lahar hingga surut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Namun bagi yang tidak mau menunggu lama, mereka harus berbalik arah menuju desa seberang meski menempuh jarak yang cukup jauh dan jalan yang terjal. Mengingat jalur alternatif Sungai Rejali ini merupakan satu-satunya jalur penghubung terdekat antara kedua kecamatan tersebut. Mana warga, Pak? Ya resah kan cari pasir itu susah, Pak. Lewat itu susah di sini. Kalau nggak bisa dilewati, lewat mana, Pak? Ya cari jalan lain. Muter berapa kilometer, Pak? Ya sekitar 3 kilo, Pak. Seiring tingginya curah hujan di puncak Gunung Semeru, agar warga 2 kecamatan setempat berhati-hati dan waspada karena banjir lahar susulan masih sangat besar, apalagi di saat malam hari tiba. Dari Lumajang, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Asyik berarung jeram menyusuri sungai di Kecamatan Licin, Banyuwangi. Seorang mahasiswa Universitas Banyuwangi hilang di air terjun Kedung Lowo. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Sejak Senin pagi, tim SAR gabungan bersiap melakukan pencarian mahasiswa Universitas Banyuwangi yang hilang saat berarung jeram bersama kelima temannya di Sungai Kedung Lepen, Serampon, Desa Sekubang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Sulitnya medan ke lokasi pencarian dan tidak adanya sinyal telekomunikasi membuat proses pencarian mahasiswi atas nama Rita Marta mengalami hambatan sejak Minggu sore hingga saat ini. Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Gresik Senin siang menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Mereka menolak praktik pungli sekolah yang menimpa anak-anak mereka. Sayangnya, meskipun hingga 1 jam menggelar aksi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik enggan menemui para pengunjuk rasa.
Cuaca ekstrim mengakibatkan harga bawang merah melonjak tinggi hingga menembus Rp45.000 per kilogramnya. Namun tengkulak bawang merah di Jombang mengeluh tidak diuntungkan, sebab modal yang dikeluarkan lebih besar dan keuntungannya hanya sekitar Rp500 per kilogram. Aset TNI Angkatan Udara berupa tanah dan bangunan di wilayah Jawa Timur yang menjadi wilayah TNI AU Landasan Udara Surabaya terus berkurang. Aset paling besar yang berkurang diantaranya tanah milik TNI AU di kawasan Raci Pasuruan. Dari 800 hektar sebelumnya, kini menjadi 90 hektar saja. Insiden meledaknya bom di salah satu gereja di Samarinda mendapat perhatian Menteri Agama Republik Indonesia. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya mengecam keras atas aksi pelaku tersebut dan dirinya menilai bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan keji yang hanya dilakukan oleh seseorang yang tidak beragama. Puluhan rumah warga di 3 kecamatan di Blitar rusak akibat diterjang angin puting beliung. Bukan itu saja, 7 ruang kelas di sebuah sekolah menengah kejuruan, bagian atap gedung bangunannya juga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Pasca kejadian, para siswa bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan. Tim TV One mengabarkan. Setelah jeda berikut ini kami akan hadir dengan informasi gereja di Kota Batu mendapatkan ancaman bom. Tetaplah bersama kami. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Nggak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Pas nggak? Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi Temon? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Sebuah gereja Gembala Baik di Kota Batu mendapat ancaman bom melalui telepon dari orang yang tak dikenal. Peneror mengancam akan meledakkan gereja dalam waktu dekat. Teror bom di sebuah gereja kembali terjadi di Kota Batu. Sebuah gereja Gembala Baik yang beralamatkan di Jalan Ridwan, Kota Batu mendapat ancaman bom via telepon. Peristiwa ancaman ini berawal dari seorang pegawai gereja yang ditelepon oleh seseorang dengan suara mirip perempuan pada Senin jam 8.30 pagi.
Mendengar laporan tersebut, polisi langsung datang ke lokasi dengan mengarahkan tim Gegana Brimob, Ampel Dento, untuk melakukan penyisiran pada tempat-tempat yang dicurigai di sekitar gereja. Tak hanya tim Gegana melakukan penyisiran, bahkan anjing pelacak juga diturunkan untuk mengendus apakah bom tersebut sudah diletakkan di dalam gereja. Hasil dari sterilisasi seluruhnya sudah dicek tempat-tempatnya, dinyatakan aman. Untuk tempat ibadah ini kita perlakukan untuk one way system, one gate system, jadi hanya tempat masuk keluar hanya satu, dan ini tetap kita jaga. Sementara dari hasil penyisiran polisi tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan, namun polisi akan terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku teror tersebut, dan polisi akan bekerja sama dengan pihak Telkom. Dari Batu, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Sebuah pabrik minuman keras jenis arak digerebek aparat gabungan Kabupaten Tubar. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Petugas gabungan mendatangi salah satu rumah warga yang berada di Desa Tergalagung, Kecamatan Semanding, Tuban. Tempat ini diduga menjadi tempat industri minuman keras jenis arak dengan kapasitas ribuan liter. Setelah dilakukan penggerebekan, ternyata di belakang rumah ditemukan puluhan ribu liter arak, beserta puluhan drum yang digunakan sebagai tempat penampungan arak. Sedang di ruang lain juga terdapat peralatan produksi, serta bahan baku pembuatan arak. Kejahatan terhadap narkoba semakin dikhawatirkan di Surabaya. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya berhasil membekuk jaringan peredaran sabu-sabu. Yang memprihatinkan, sabu-sabu tersebut dijual dengan cara dikreditkan. Motif pengkreditan narkoba ini memang untuk menyasar masyarakat menengah ke bawah yang sudah terlanjur ketergantungan. Diduga kurang waspada dalam mengemban tugas, seorang tahanan kasus narkoba Polsek Balong Bendok kabur saat diamankan polisi untuk pengembangan kasus di kawasan Krian Sidoarjo. Tersangka pengedar narkoba yang baru ditahan pada 26 Oktober lalu itu berhasil kabur dari dalam mobil petugas dalam kondisi tangan terborgol. Sebanyak 252 ton limbah beracun atau B3 milik pabrik kertas PT Adi Prima Suprinta Gresik dibuang secara sembarangan di wilayah pegunungan Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan. Limbah yang diangkut 11 dump truk milik PT Putra Jaya Sejahtera Abadi tersebut kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Mantan karyawan Bank Mandiri diringkus unit Jatan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tersangka berurusan dengan polisi atas aksi kejahatannya melakukan pembobolan rumah di beberapa tempat di Surabaya. Tersangka tercatat sebagai residivis kambuhan dengan 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Tim TV One mengabarkan. Malu menanggung aib, pasangan suami istri di Surabaya tega membuang bayinya sendiri di depan gudang rongsokan Jalan Wiyung Menganti, Surabaya. Sementara dikira bangkai binatang, sesosok jasad bayi ditemukan terbungkus plastik di Lumajang. Beginilah kondisi bayi yang dibuang hidup-hidup oleh orang tuanya. Bayi malang ini ditemukan warga di depan gudang rongsokan di kawasan Wiyung, Surabaya, sebelum akhirnya ditemukan warga dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena kondisinya yang mengenaskan. Sementara itu, hanya dalam waktu 24 jam, Polsek Wiyung, Surabaya berhasil membekuk kedua orang tua bayi malang tersebut, yakni Zainal Abidin warga Gresik dan Miftahul Rahmah warga Surabaya. Mereka mengaku nekat membuang darah dagingnya ini karena takut diketahui orang tuanya. Terlebih, kehamilannya tak diketahui kedua orang tua pasangan tersebut. Ratusan warga gempar pasca sosok mayat bayi terbungkus plastik yang dibakar hingga hangus di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Mayat bayi yang belum diketahui identitasnya tersebut diduga masih berumur 7 hari dan sengaja dibuang di tempat sampah oleh orang tuanya karena dari hasil hubungan gelap. Pihak kepolisian langsung menuju tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP, selain membawa mayat bayi ke rumah sakit guna keperluan otopsi. Dari Surabaya dan Lumajang, Syamsul Huda, Muhammad Syahwat, TV One mengabarkan. Setelah jeda berikut ini kami akan hadir dengan informasi warga berebut menangkap ikan lele dalam acara Bersih Desa. Tetaplah bersama kami.
Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sutioso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Syekh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam. Di TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Nama dan peristiwa di TV One memang beda. Pak Andoko itu sering ke LP, besuk saya, namanya ke teman, ya kan. Ya kalau saya sih hanya bisa memberi dorongan moral ya, moral. Sama seperti Bapak gitu kayaknya, setipe. TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Razia gelandangan berlangsung ricuh, seorang pengemis melawan dan meronta-ronta ketika diamankan paksa petugas Satpol PP di kota Probolinggo. Beginilah saat seorang pengemis ibu-ibu meronta-ronta dan melawan petugas saat hendak diamankan paksa tim jajaran Satpol PP di Terminal Bayu Angga, Kota Probolinggo. Karena takut kabur, spontan petugas langsung menyeret sang pengemis dengan barang bawaannya ke atas truk patroli Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Penertiban gepeng yang ketiga adalah penertiban orang gila. Di terminal itu terkait dengan laporan kepala terminal terkait dengan orang gila ngamuk itu sudah saya amankan, saya langsung kirim ke shelter. Tidak hanya itu, belasan anak jalanan yang disinyalir menggelar pesta miras juga berhasil diamankan dari sejumlah tempat umum seperti di Taman Manula dan Maramis. Para anak jalanan yang terjaring ini langsung dilakukan pendataan dan pembinaan, sementara para gelandangan yang berhasil ditangkap diserahkan pihak dinas sosial setempat. Aksi razia serupa akan terus dilakukan demi menjaga keamanan yang kondusif dan tertib. Selain Kota Probolinggo bersih dari para gelandangan yang merusak keindahan kota. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ada berbagai cara yang dilakukan warga untuk melaksanakan acara bersih desa. Di Trenggalek, ratusan warga berebut menangkap ikan lele dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat. Ratusan warga dari berbagai kalangan berlomba menangkap ikan lele yang disebar di petak kubangan air yang berada di Desa Jati Prahu, Kecamatan Sumberingin, Kabupaten Trenggalek.
Butuh keahlian untuk bisa menangkap ikan lele dengan tangan kosong tanpa alat. Bagi yang belum terbiasa, akan kesulitan karena seluruh bagian ikan licin dan bersirip tajam. Kalau sampai salah menangkap, bisa terluka akibat terkena sirip ikan lele. Acara lomba bersih desa lah. Bersih desa. Nah, jadi perahu. Nangkap apa nih? Nangkap apa? Ikan lele. Ikan lele. Menggunakan apa, Mas? Nangkap tangan. Menggunakan tangan. Susah enggak, Mas? Enggak lah. Usaha lah pokoknya. Usaha. Peserta menangkap ikan lele ini adalah seluruh warga masyarakat desa Jatiprahu. Warga yang paling banyak berhasil menangkap ikan lele akan mendapat juara 1. Acara bersih desa rebutan lele ini merupakan bentuk luapan syukuran atas hasil panen lele yang melimpah di wilayah Trenggalek, dan desa Jatiprahu merupakan desa penghasil lele terbanyak di Trenggalek. Dari Trenggalek, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Sentra kerajinan kuda lumping yang ada di Desa Karangrejo, Kabupaten Kediri mulai kebanjiran order seiring kembali populernya kesenian jaranan. Peminat kerajinan ini bukan dari Kediri saja, namun juga merambah sampai luar kota se-Indonesia. Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat ini terdapat 11 home industri pembuatan kerajinan jaranan. Tiap hari sedikitnya 200 buah kuda lumping berbagai ukuran bisa dihasilkan. Tingginya pemesanan membuat pengrajin kuda lumping sering kewalahan mengerjakan. Kadang kalau panas ya bisa cepat. Sementara itu, puluhan kambing di Bangkalan dihias dengan menggunakan baju dan aksesoris yang menarik. Kambing-kambing ini pun kemudian diarak di pelabuhan Kamal setempat. Sejumlah warga di Bangkalan nampak menghiasi hewan kambing mereka untuk mengikuti kontes kecantikan hewan. Kambing yang sudah cantik dengan menggunakan pakaian ala manusia ini diperlombakan dengan melakukan pawai dari timur pelabuhan Kamal Bangkalan menuju ke finish di sebelah barat penyeberangan Kamal. Selain itu, pawai kambing ini diiringi musik tradisional khas Madura. Para warga sangat antusias dan menikmati acara festival Bahari Kamal. Salah satu peserta mengaku senang dengan adanya lomba kecantikan kambing, karena peserta dituntut kreatif dalam merias dan menjaga kesehatan kambing. Di sini ikut kontes kambing cantik di Kecamatan Kamal. Kamal Bahari adalah acara Kamal Bahari. Kambingnya didandanin, Pak ya? Iya, kambingnya kami dandanin dengan sangat cantik sekali. Kegiatan dilakukan guna kembali menambah dan mengembangkan perekonomian pelabuhan Kamal Bangkalan. Sebab sejak beroperasinya jembatan Suramadu, penyeberangan Madura-Surabaya seolah mati suri. Dari Bangkalan, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ryan Yudhistira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum.
Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali